Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bertemu dengan saya Sasa Anissa dengan NIM 18060286. Saya merupakan mahasiswa PGSD di IKIP Siliwangi. Berikut saya lampirkan dokumentasi KKN siklus 3 dengan tema UMKM di tengah masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, Ibu perkenalkan, sebelumnya saya Sasa Anissa. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi di Prodi PGSD yang sedang melaksanakan KKN siklus 3. Nah, KKN siklus 3 ini berkaitan dengan UMKM di masa pandemi gitu. Nah, jadi saya mau sedikit berbincang mewawancarai Ibu mengenai dampak pandemi ini terhadap UMKM. Nah, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya dengan Ibu Susan. Oh iya, Ibu Susan, sebenarnya saya mau tanya nih, uh, usaha Bu Susan gitu ya, UMKM ini bergerak dalam bidang apa sih? Saya menjalankan UMKM ini dalam bidang perotian, kemudian snack-snack seperti apa ya, snack pasar gitu. Oh, iya. Jajanan ringan ya, gitu. jajanan pasar gitu. Iya. Basah. Iya. Nah, Bu Susan, tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi ini berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia gitu ya. Nah, ada gak sih dampak yang dirasakan oleh Bu Susan dalam menjalankan UMKM ini? Untuk dampaknya sih kalau pada saya gitu ya tidak terlalu signifikan karena memang saya awal memulai usaha ini online gitu, tidak ada toko ataupun warung gitu di kan biasanya ada kan di pinggir jalan, tapi saya tidak. Selama ini mungkin selama pandemi ini malahan penjualan alhamdulillah agak meningkat karena kan sekarang apa-apa harus online-nya, kita tidak boleh langsung keluar gitu. Jadi memang dari dulu juga sudah melakukan sistem Ya, online gitu ya. ya. Nah, lalu Bu Susan terkait dengan perbedaan gitu ya, menjalankan UMKM di masa pandemi dengan masa sebelumnya yang masa normal, ada gak sih perbedaan yang Ibu rasakan gitu? Mungkin ada sedikit ya, dalam hal misalkan saya kan suka berbelanja kan. Nah, di masa pandemi ini mungkin agak sulit kita untuk bepergian jauh, sehingga bahan yang kita butuhkan juga kan kita agak sulit mencarinya karena di masa pandemi seperti ini, seperti kan ada PPKM seperti yang sekarang sedang dilaksanakan. Dulu ada penyekatan mungkin ya. Nah, lalu Bu Susan, ada nggak sih penurunan omset atau kenaikan di masa pandemi ini, ada keuntungan atau kelebihannya nggak sih untuk UMKM yang Bu Susan lakukan? Kalau untuk saya sih alhamdulillah uh, ke tidak ada penurunan. Alhamdulillah adanya kenaikan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu Susan, media apa yang Ibu gunakan saat ini untuk memasarkan UMKM yang Ibu jalankan? Untuk saat ini saya masih menggunakan media seperti Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, itu saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ibu kan tadi bilang bahwa memasarkan produk itu lewat Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya.
Nah, Ibu menggunakan jasa antar apa untuk mengantarkan pesanan customer gitu? Untuk saat ini saya masih eh, jadi punya driver sendiri gitu ya. Itu pun ke tempat-tempat terdekat. Jadi belum menjangkau tempat yang jauh. Nah, bagi misalkan ada yang jauh ingin membeli, mereka datang sendiri ke sini mengambil. Oh, seperti itu. Nah, Ibu lalu pertanyaan terakhir nih terkait dengan UMKM yang sedang Ibu ini gitu. Apa sih harapannya untuk kedepannya gitu? Harapannya sih semakin maju, semakin berkembang. Insya Allah juga ingin punya toko ya, semoga terwujudkan seperti itu mungkin. Oh, iya. Ya, terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk memberi saya ruang untuk mewawancarai gitu. Untuk perbincangan kali ini dicukupkan saja sampai di sini. Terima kasih Bu Susan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan ya, nama saya Sisa Anissa. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN. Ya. Nah, kebetulan sekarang itu merupakan KKN siklus ketiga, di mana bertemakan gitu tentang UMKM. Nah, saya sudah tadi kan mengikuti UMKM yang Ibu jalankan. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Saya tinggal di Bojong. Nah, Bu Nuri ya, sebelumnya saya mau berbincang gitu ya, mau wawancarai Ibu tentang UMKM di masa pandemi ini seperti apa. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin Bu, UMKM yang Ibu jalankan ini itu bergerak dalam bidang apa? Kebetulan UMKM yang saya jalan sekarang, alhamdulillah bergerak di bidang fashion yang seperti yang saya inginkan gitu, dari kecil. Karena cita-cita dari kecil memang suka, bukan cita-cita sih, tapi kebiasaan dari kecil suka menjahit baju kecil, baju baby gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya bisa sekolah menjahit dan bisa bisa menerima jahitan dari orang lain gitu. Lalu pertanyaan kedua nih Bu Nuri, apa sih kendala yang Ibu rasakan gitu ya saat menjalankan UMKM di masa pandemi ini? Yang saya rasakan mungkin sangat ini ya, berbeda dengan UMKM selagi sebelum pandemi terjadi. Karena kan kalau saya di sini gitu ya, kalau menerima jasa dari orang lain itu dimulai dari bahan mentah. Jadi saya yang beli kainnya gitu, semuanya dari saya gitu. Jadi konsumen tidak usah membawa
kebanyakan tidak membawa kliennya, tapi saya yang belanjanya gitu. Jadi full dari saya. Nah, kalau lagi PPKM seperti sekarang ini, toko-toko kain banyak yang tutup gitu. Jadi ya itu sih kendalanya, susah untuk mencari bahan mentahnya gitu. Lalu untuk medianya yang digunakan untuk memasarkan UMKM itu media apa yang digunakan ya? Kalau sekarang sih sedang menggunakan WA ya. Pernah dulu itu menggunakan IG, tetapi banyak konsumen yang dari jauh gitu. Karena saya belum siap yang dari jauh, jadi akhirnya di stop dulu deh di IG-nya karena saya belum siap gitu ya. Jadi di WA dulu saja gitu. Karena kan kebanyakan kalau di WA orang-orang sekitar gitu yang daerah dekat. Nah, biasanya nih Bu, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan satu produk gitu ya, Ibu menggunakan untuk mengirimnya gitu, menggunakan jasa apa? Oh, kalau ini biasanya konsumen yang datang mengambil langsung ke sini. Jadi saya tidak usah mengantar ke konsumen gitu biasanya gitu. Tapi pernah juga sih diantar kalau si konsumen itu tidak bisa mengambilnya karena ada halangan dan sebagainya gitu. Lalu mengenai omset ya, pendapatan gitu di masa pandemi ini, ada penurunan kah atau ada kenaikan kah gitu terhadap UMKM yang dijalankan? Kalau omset sih mungkin sih ada sedikit penurunan tentunya, karena kan tadi seperti yang saya bilang tadi, karena terhambat dari pembelian barang mentahnya itu tadi seperti kain, jadi terhambat gitu ininya produksinya karena toko kainnya kan tutup gitu. Jadi mungkin Otomatis omsetnya juga menurun. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih, harapan untuk UMKM Ibu ke depannya itu seperti apa? Harapannya mungkin ingin lebih berkembang, dan finalnya sih ingin punya butik sendiri ya, terus konveksi sendiri. Semoga saja bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang sekitar gitu. Itu sih finalnya. Oke, baik Bu Nuri, mungkin ya untuk wawancara kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Bu Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.